Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang selalu semangat dan luar biasa. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran prakarya. Kita akan membahas tentang proses dan produksi kerajinan bahan lunak. Kita sudah membahas kerajinan bahan lunak, di mana bahan dasarnya yaitu ada bahan lunak alami dan juga bahan lunak buatan. Bahan lunak alami meliputi kerajinan pada keramik, kerajinan kulit, kerajinan getah nyatu, juga dengan kerajinan floor clay. Sedangkan pada bahan lunak buatan ada kerajinan polimer clay, ada kerajinan fiberglass, ada kerajinan lilin, kerajinan gips, dan kerajinan sabun. Dan yang pastinya kerajinan ini melewati suatu tahap atau proses membuat. Tahapan apa saja yang perlu kita perhatikan untuk membuat suatu karya? Yang pertama yaitu mendesain kerajinan yang akan dibuat, kedua mempersiapkan bahan dan alat kerajinan, ketiga proses pembuatan kerajinan meliputi teknik-teknik yang digunakan untuk menghasilkan karya yang menarik, yang keempat yaitu produk kerajinan. Awalnya kita bingung untuk mendesain kerajinan yang akan dibuat, memulainya dari mana. Tapi jika kita bisa memperoleh informasi dari berbagai macam buku yang ada, atau juga bisa dari lingkungan yang kita lihat, kita bisa menyesuaikannya. Kita bisa menyesuaikan dengan bahan dan alat yang ada juga, sehingga bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk memulai mendesain suatu kerajinan hingga akhirnya menghasilkan desain kerajinan yang menarik. Bahan lunak alami untuk kerajinan keramik. Pada tahap membersihkan bahan dan alat, misalnya pada tanah liat yang ada dengan alat dan bahan yang digunakan, bisa menghasilkan karya keramik yang menarik. Untuk kerajinan keramik, pada proses pembuatan ini ada berbagai macam teknik yang digunakan. Ada teknik press, teknik cetak cor, ada teknik pilin, dan ada juga teknik pinch, yaitu pijat tekan. Sedangkan pada kerajinan kulit, pada tahap mempersiapkan bahan dan alat, ini ada kulit yang bisa berasal dari kerbau, sapi, kambing, juga domba. Dan ini juga ada pewarna yang bisa digunakan untuk mewarnai kulit pada hewan. Dan ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit. Sedangkan pada proses pembuatan kerajinan ini, kulit dikerok, kemudian dijemur, kemudian ini sebelum ini juga dicuci, dan ini diberi warna dasar dengan pahat mengikuti pola. Tapi ini diberi warna sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Contohnya pada pembuatan wayang kulit. Pada kerajinan getah nyatu, ini adalah pohon nyatu ukurannya masih kecil. Selanjutnya yaitu ini getah nyatu yang dididihkan, nanti akan dididihkan pada wajan ini, dan ini juga ada pewarna yang digunakan. Dan ini alat yang dibutuhkan. Pada proses pembuatan kerajinan, jadi getah nyatu direbus, kemudian digiling memperoleh ketipisan tertentu, digiling direbus kembali agar lebih lunak, hingga pada akhirnya bisa dibentuk berdasarkan dengan keinginan kita. Contoh dari bahan lunak alami yaitu kerajinan floor clay, di mana pada kerajinan ini menggunakan adonan tepung. Kemudian ini juga bahan-bahan yang dibutuhkan, ada lem, ada pewarna. Kemudian ada juga alat-alat yang dibutuhkan dalam proses nanti. Hal ini juga bisa ditambah dengan berbagai macam aksesoris sehingga menambah nilai keindahan pada kerajinan ini. Pada proses pembuatan ini, tepung yang digunakan itu dicampur, kemudian diaduk hingga kalis sehingga menjadi adonan yang sudah jadi. Adonan ini kemudian diberikan pewarna sehingga membentuk warna-warna yang berbeda pada
pada floor clay, sehingga kemudian bisa dibentuk berdasarkan keinginan. Untuk selanjutnya adalah bahan lunak buatan, yaitu pada kerajinan lilin. Jadi ada lilin lebat, bisa juga dengan lilin batang, ada parafin dan juga plastisin, tali sumbu dan juga pewarna. Juga alat cetakan, panci, kompor dan sendok yang digunakan untuk membuat kerajinan ini. Bagaimana proses pembuatannya? Jadi lilin diencerkan dengan memasukkan ke dalam panci di atas kompor yang sudah dinyalakan, kemudian letakkan tali di tengah cetakan, lalu lilin cair dituangkan, sehingga setelah 15 menit lilin yang sudah beku bisa dikeluarkan dari cetakan, sehingga memperoleh hasil yang menarik berdasarkan cetakan yang sudah disiapkan. Pada kerajinan fiberglass, jadi ada resin dan katalis, dan ada juga pewarna, dan ada juga ini alat-alat digunakan untuk pembuatan ini. Proses pembuatannya, jadi resin dan katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. Cair resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon, tunggu beberapa saat hingga kering, lalu bisa dilepas dari cetakan. Pada kerajinan gips, yang perlu dipersiapkan adalah bubuk gips, ada plastisin dan juga ada gelas, ada sendok dan juga ada cetakan. Pada proses pembuatannya, gips diaduk dengan air hingga kental, kemudian disiram atau dituang ke dalam cetakan. Setelah 15 menit sampai kering, cetakan sudah bisa dibuka, dijemur, lalu hingga akhirnya bisa membentuk sesuai dengan keinginan kita. Pada kerajinan sabun, ada bisa berupa dari sabun padat atau juga bisa dari sabun cair. Ini alat-alat yang digunakan. Jadi sabun padat itu bisa kita buatkan sketsa dulu, kemudian kita bentuk berdasarkan keinginan kita. Pada kerajinan polimer clay, jadi ada dari polimer clay, kemudian polimer clay kotak ini digunakan untuk menghias dan aneka kelengkapan aksesoris. Ini alat-alatnya yang digunakan. Pada proses pembuatan ini, polimer clay dibentuk sedemikian rupa, kemudian bisa juga dikombinasikan dengan warna lain, digabung dengan kawat, kemudian dipanggang di atas oven hingga akhirnya menjadi rencah-rencah menjadi gelang atau sesuai kalung sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf atas segala kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.